Saudara, bagaimana melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang menyebar, salah satunya di media sosial? Kami akan bahasnya bersama Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono, kemudian ada Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Sisrek Pratama Dahlian Persada, serta praktisi Security Risk Management Haryoko Wiryo Sutomo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Ya. Mas Aiman. Saya ingin ke Pak Karopenmas, Pak Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono. Pak Rusdi, sejauh mana penyelidikan dari jaringan-jaringan yang 2 hari ini kita melihat begitu masif? Ada di Bekasi, di Condet, Jakarta Timur ya, ada di Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian juga di Makassar. Bagaimana polisi bisa menjelaskan ini? Terima kasih Mas Aiman. Tentunya ini publik sudah melihat semua. Diawali dari peristiwa Gereja Katedral di Makassar. Kemudian Densus 88 dan beserta aparat lainnya melakukan aktivitas bagaimana Ya, tampaknya komunikasi saya dengan Pak Karopenmas, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono terputus. Saya ke Pak Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama? Ya. Jelas ya Pak, baik. Sebelum nanti saya kembali ke Pak Karopenmas. Pak Pratama, apa yang bisa Pak Pratama cermati dari bom yang terjadi lalu penangkapan masif? Ini selalu terjadi seperti ini, betul ya? Betul Mas Aiman. Memang jaringannya ini begitu tersembunyi, begitu tertutup sehingga memang sulit kemudian untuk dideteksi. Begini, memang kalau kita berbicara tentang jaringan terorisme gitu, terutama ketika mereka melakukan aktivitasnya di dunia maya, memang butuh keahlian khusus yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi mereka. Kenapa? Karena rata-rata mereka sudah mengerti bagaimana mengamankan dirinya terhadap tracking dari aparat-aparat penegak hukum begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang banyak sekali aktivitas-aktivitas mereka yang sebenarnya mereka lakukan setiap hari, tapi lepas dari monitoring kita begitu. Oke, bayangannya seperti apa? Mereka lakukan setiap hari tapi lepas dari monitoring. Mereka menggunakan dark web, mereka menggunakan jaringan game online untuk melakukan komunikasi dan lain-lain begitu, yang tidak bisa dideteksi oleh aparat hukum kita gitu. Oh, nah, oke. Itu Tunggu sebentar Pak Pratama, mohon maaf saya potong. Ini bukan hanya di Indonesia sih. Iya, di luar negeri Anda mengatakan, tapi saya ingin saya tergelitik untuk menanyakan. Menggunakan game online, bukan bermain gamenya tapi ada chatnya di situ. Anda maksudkan seperti itu ya? Bukan hanya chat tapi juga voice. Misalkan PlayStation Network gitu. Digunakan untuk melakukan diskusi. Itu kan kita misalkan main game, ada berapa orang, itu bisa close group. Nah, ketika close group, mereka hanya berkomunikasi antar jaringannya sendiri, sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan intersepsi terhadap komunikasi mereka, ya sudah, kita nggak ngerti apa-apa gitu. Apa yang dibicarakan mereka, apa yang akan dilakukan mereka nggak ngerti apa-apa gitu. Apalagi ketika mereka saat ini sudah pinter menggunakan dark web atau deep web begitu, yang memang butuh keahlian khusus supaya kita bisa masuk ke area tersebut begitu. Dark web, jadi web yang harus menggunakan VPN atau bagaimana itu? Jadi untuk aksesnya kita menggunakan satu browser khusus begitu. Memang ada teknik khususnya dan itu alamatnya juga bukan alamat yang kayak kita lihat misalkan kita melihat kompas.com atau kompas.tv atau apa gitu. Enggak seperti itu. Ada kode-kode tertentu yang bisa digunakan berupa angka biasanya ya? Bisa angka, bisa huruf, gabungan angka dan huruf dan lain-lain gitu. Tinggal pesan itu kemudian dikirimkan, maka mereka bisa melakukan apapun di situ. Dan biasa itu lakukan komunikasi dan juga koordinasi. Betul. Dan mereka juga tadi Mas Aiman bilang menyasar anak muda. Kenapa menyasar anak muda? Ternyata gitu, propaganda dari organisasi radikal atau terorisme ini, mereka menyasar juga ke konten-konten yang isinya musik, kemudian special effect, kemudian gambar-gambar outdoor, kemudian seragam militer dan lain-lain begitu. Sehingga ketika mereka menggunakan media propaganda itu yang tertangkap oleh mereka itu adalah anak-anak muda gitu yang memang mereka senang musik dan lain-lain.
Oke. Dan memang ini dikhususkan mereka menarget hal-hal seperti itu, anak-anak muda yang memang masuk ke dalam lingkungan dalam tanda kutip bermain mereka. Ada kecurigaan, ada kesengajaan ke arah sana? Menurut saya iya, Mas Aiman, gitu. Kenapa? Karena dari beberapa kasus ternyata ekonomi bukan sumber utama mereka menjadi radikal, begitu. Ternyata mereka itu bisa radikal karena terpapar ideologi yang sebenarnya mereka baca atau dapatkan dari internet, begitu. Bahkan di antara mereka ada yang belum pernah ikut pertemuan dalam jaringan tersebut, belum pernah bertatap muka, belum pernah ngobrol secara offline atau by telepon, semuanya by online gitu. Dan dia bisa menjadi radikal. Oke, saya ke Pak Karopenas lagi. Jelas Pak? Mas Aiman. Oke, tadi sempat terputus rupanya. Pak Karopenmas, Pak Brigjen Rusdi Hartono, benarkah kemudian ada target khusus anak muda yang kemudian disasar oleh kelompok-kelompok mereka? Ya, tentunya Mas Aiman, dari beberapa kelompok yang berhasil diamankan, mereka merekrut memang kelompok-kelompok anak muda, terutama adalah dari pondok-pondok pesantren yang berafiliasi kepada mereka. Ini salah satu contoh. Pondok pesantren yang berafiliasi pada mereka, itu ranking 1 sampai 10, itu mereka rekrut. Tentunya memiliki intelektualitas yang baik, kemudian militansi, dan juga fisik yang baik. Ini salah satu indikator bahwa mereka sedang menyasar daripada generasi muda. Oke. Ini di dunia nyata. Di dunia maya, tadi Pak Pratama telah menjelaskan seperti itu, Mas Aiman. Ini menarik Pak, Bapak menyebut tadi pondok pesantren, artinya terbuka dong Pak, bahwa polisi sudah mengetahui titik-titik mana kemudian yang dicurigai. Saya ingat betul karena saya pernah waktu itu datang ke salah satu pondok pesantren di kaki Gunung Salak, yang kemudian terbongkar ketika ada salah satu muridnya yang berperang di Suriah, Hataf Saiful Rasul pada waktu itu. Apakah kemudian ada pondok pesantren serupa yang kemudian juga membibit teroris? Ya tentunya ada, harus kita akui. Sekali lagi saya katakan tadi, bagaimana ada pondok-pondok pesantren yang berafiliasi kepada mereka. Ini polisi telah mendapatkan data-data seperti itu, bahwa mereka menyisir daripada pondok pesantren yang berafiliasi, punya ranking lulusan 1 sampai 10, mereka akan rekrut. Ini untuk regenerasi di kelompok-kelompok teroris ini, Mas Aiman. Oke, saya ke Pak Haryoko. Pak Haryoko, seberapa gelap gerombolan mereka ini? Seberapa sulit kemudian untuk deteksi? Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pratama ya. Jadi gini Mas Aiman, awalnya dulu kita ingat ya, Imam Samudra itu udah pakai sebetulnya. Dia komunikasi pakai MIRC ya. Kemudian ketika ISIS itu marak, itu mereka menggunakan 3 platform yang ada. Jadi Facebook itu mereka gunakan untuk merekrut, kemudian Twitter mereka gunakan untuk komunikasi, dan platform video itu untuk menyebarkan propaganda dan mengajarkan mengajarkan teknik untuk pertempuran, kemudian teknik untuk merakit bom dan jenisnya. Nah begitu pemerintah aware dengan isu ini, mereka mulai geser ke Telegram, masuk ke Telegram. Nah ketika masuk ke Telegram itulah pada tahun 2017 ya, itu sempat terdeteksi bahwa Bahru Naim itu mengajarkan teknik membuat ranjau Claymore dari Syria sana kepada para simpatisan ISIS yang ada di Indonesia. Kita sempat minta kepada Telegram agar memban kanal-kanal itu. Namun tidak memperoleh tanggapan semestinya sampai presidensi harus turun tangan, menyatakan bahwa Telegram akan diban kalau sampai mereka tidak berubah sikap. Sehingga sampai Pavel Durov sendiri datang ke Indonesia waktu itu. Nah begitu Telegram itu sudah termonitor, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama, mereka masuk ke dark web. Dark web. Itu satu, ya. Okay. Yang kedua, Mas, beda dengan jamaah Islamiyah. Mereka tuh pola perekrutannya tuh offline, berjenjang. Jadi semisal nih, Mas Aiman merekrut saya, oke, Mas Aiman yakin nanti akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi sampai saya dibayar. Nah, untuk kelompok-kelompok ini, mereka betul-betul memanfaatkan media internet ini.
Bahkan sampai orang itu sudah baiat itu bukan lagi harus tatap muka tapi online. Itu Bahru Naim sudah Jadi melakukannya berkali-kali. semuanya dilakukan secara online, tidak ada Secara sama sekali online. offline. Iya, secara online. Baiat dari Syria ke Indonesia tuh Oke. online. Nah, Luar biasa. yang jadi masalah adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas bahwa yang disasar anak muda. Ya. Dan ketika anak muda yang disasar, yang harus kita pahami adalah mereka itu secara crime itu bersih. Dan mereka terradikalisasi secara online. Bagaimana polisi tahu kalau sementara mereka itu secara crime itu mereka clean? Itu yang jadi masalah kita sekarang Ya, ini. Pak Haryoko tadi mengatakan baiat dari baiat itu disumpah lah kurang lebih begitu ya. Ya, Dari Suriah. Dari Ya. Suriah ke Indonesia melalui online. Artinya Ya. kan mereka menggunakan jalur khusus di internet begitu ya. Tidakkah Dulu- kemudian itu bisa dideteksi? Dan satu, kemudian yang kedua, adakah bukti-bukti yang jelas ke arah sana untuk didapatkan bahwa mereka betul melakukan baiat melalui online, bahkan langsung dari Suriah? Dulu Bahru Naim itu menggunakan Telegram. Nah, begitu ketahuan, itu sekarang komunikasinya udah bergeser ke dark web, seperti yang tadi disampaikan Mas Pratama. Di Telegram itu sekarang mereka jarang sekali atau minim sekali mereka berbicara tentang masalah jihad segala macam. Lebih banyak ke membangun keyakinan dan propaganda terhadap konten-konten yang dirilis dari ISIS global, dari Syria sana. Karena begini, Mas Aiman ya, ISIS itu betul-betul mengeksplorasi internet khususnya media sosial. Awalnya ketika ISIS itu marah, itu kita ingat betul ya, mereka itu propagandanya itu lebih ke bagaimana mendatangkan orang dari seluruh dunia itu datang untuk bergabung. Iya. Karena konteksnya ISIS itu sedang membangun negara. Jadi mereka butuh warga negara, kasarnya demikian. Bukan hanya sekedar orang-orang biasa, tapi mereka juga butuh orang-orang yang terdidik, ada engineer, dokter yang berangkat ke sana. Iya. Nah, kalau Mas Aiman ingat dulu ada orang Indonesia yang teriak-teriak di YouTube ya, dan dia bilang dia tertipu oleh ISIS, itu ada di model propaganda yang tahap pertama ini. Kemudian ketika koalisi Barat masuk ke Syria, membantu tentara pemberontak Syria dan menghadapi ISIS, Abu Muhammad Al-Adnani waktu itu dia sebagai spokesman-nya ISIS mengatakan kalian tidak perlu lagi hijrah ke Syria tapi perangilah kepentingan Barat di negara kalian masing-masing. Itu tahun 2017. Nah, kenapa demikian? Karena ISIS menghendaki fenomena Spain Blast itu terulang lagi. Waktu itu ada ledakan, kita ingat ya, ada ledakan di stasiun kereta api di Spanyol tahun 2004 yang membuat publik Spanyol itu marah dan menekan pemerintah Spanyol agar Spanyol keluar dari koalisi perang Irak waktu itu. Dan itu berhasil. Dan ekspektasi ISIS waktu itu demikian. Nah, sekarang ISIS kalah, kekilafan mereka tuh pindah ke online. Dan mereka konten-konten propagandanya seperti disampaikan oleh Kepala BNPT Pak Boy, itu memang semakin masif. Targetnya ada dua. Pertama adalah mempertahankan jihadis yang ada, dan yang kedua justru merekrut anggota baru. Nah, ini problem kita seperti yang tadi disampaikan Mas Pratama, saya sangat setuju 100%. Mereka kian canggih, larinya ke dark web sudah. Oke, pertanyaan kemudian Demikian, kepada Mas polisi, saya yang tanya kepada Pak Rusdi, ketika terjadi bom, lalu baru kemudian ada proses penangkapan jaringan dan lain sebagainya secara masif. Logikanya kenapa tidak dibalik, misalnya ketika sebelum terjadi bom, lalu dilakukan penangkapan, kemudian pendeteksian secara masif. Mungkinkah itu dilakukan? Atau kalau tidak mungkin, di mana kesulitannya? Saya akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung menuju ke Karopenmas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono. Pak Rusdi, ada banyak pertanyaan terkait dengan hal ini. Kenapa kemudian proses pengungkapan jaringan, penangkapan tidak dilakukan sebelum kejadian bom meledak? Mas Maiman, tentunya kan Densus 88 telah melakukan upaya-upaya pencegahan. Preventive strike telah dilaksanakan dari awal Januari. Makassar, Gorontalo, Jawa Timur, kemudian masuk Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ini bagian daripada pencegahan.
yang dilakukan secara optimal oleh rekan-rekan Densus 88 seperti itu. Ini terus dilakukan. Dan tentunya Densus juga punya peta sudah wilayah. Wilayah-wilayah mana itu merupakan mayoritas kelompok JI atau JAD ataupun MIT. Itu sudah dipetakan semua. Jadi ketika terjadi pada satu wilayah, Densus sudah punya data awal. Sudah bisa memperkirakan kelompok mana yang bermain. Tentunya nanti akan didalami lagi dari pola perilaku dari kegiatan aksi itu. Kemudian apabila ada peledakan, melihat dari rangkaian bom dan sebagainya, ini Densus sudah bisa mendapat informasi dari itu. Sehingga untuk mengungkapnya adalah bagaimana menangkap orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk lebih memastikan bahwa mereka masuk dalam kelompok-kelompok JADK, JI atau MIT. Seperti itu, Mas Aiman. Oke, jadi titik awalnya adalah dari pelaku yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya L dan YSF, betul ya? Betul, Mas Aiman. Itu sudah dipetakan. Kalau Densus melihat Makassar itu pasti JAD yang bermain di sana. Itu sudah dipetakan seperti itu. Meskipun hanya untuk lebih membuktikan, menangkap juga memperhatikan rangkaian bom dan sebagainya, sehingga dari data-data seperti itu bisa lebih memastikan JAD bermain di Makassar. Seperti itu, Mas Aiman. Oke, Pak Haryoko, artinya ada banyak kemudian yang masih belum terdeteksi yang bisa memunculkan teror sewaktu-waktu? Benarkah itu, Pak Haryoko? Bisa. Betul, Mas Aiman. Dan memang jadi sulit gini, untuk Mas kemudian Aiman, untuk mendeteksinya secara tuntas? Publik harusnya memahami ya, kalau mengikuti proses pemberitaan, bahwa sepanjang tahun 2020, itu Densus itu melakukan penangkapan itu luar biasa sekali. Banyak sekali yang ditangkap. Bahkan sebulan bisa ada 30 orang di berbagai lokasi ya. Nah, yang jadi problem adalah sekarang ini itu tadi, mereka yang betul-betul bersih secara riwayat kriminal itu terradikalisasi melalui internet. Nah, sekarang ini begini, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian ya, bahwasanya yang dimaksud dengan terradikalisasi itu medsos yang ada sekarang ini itu bukan lagi menjadi media untuk sharing teknik pembuatan bom segala macam, karena pasti akan terdetek oleh aparat seperti yang tadi disampaikan Mas Pratama. Di sini harus kita catat adalah medsos itu memberikan satu ruang untuk melakukan akselerasi terhadap proses radikalisasi seseorang ya, melalui sosialisasi yang intensif sekali. Jadi kalau kita cermati bagaimana mereka tuh membuat grup-grup di media sosial, itu sama sekali nggak ada pembicaraan tentang bom misalnya, serangan bom, nggak ada. Tapi teknik membuat bom nggak ada. Pembicaraannya lebih kepada memperkuat keyakinan, memperkuat apa yang mereka yakini selama ini. Jadi terjadi semacam echoing ya. Ada semacam gema yang saling memperkuat satu sama lain dalam grup tertutup itu. Lalu disuntik itu radikalismenya pada saat kapan itu? Bagaimana? Disuntik dalam tanda kutip radikalismenya pada saat kapan itu? Dalam komunikasi yang sangat intensif itu. Ada satu riset yang dilakukan oleh teman-teman kita, bahwasanya di Telegram itu, pembicaraan dalam kelompok-kelompok mereka mayoritas itu lebih ke sifatnya personal. Oke. Terus yang kedua bicara tentang akidah personal, artinya apa? Mungkin boleh jadi seorang masih ragu. Dia tuh untuk apa? Untuk bergabung atau ragu dengan apa yang diyakini. Nah di situ itu terjadi penguatan-penguatan. Oke, baik. Terakhir karena waktunya habis. Tentu ini menjadi pembicaraan yang menarik, di lain waktu tentu kita akan sambung. Tapi saya ingin terakhir ke Pak Pratama. Pak Pratama, saya percaya bahwa untuk memberantas terorisme ini tidak bisa hanya aparat sendiri, polisi sendiri, nanti mungkin akan dibantu oleh TNI dari BNPT juga. Tapi bahwa masyarakat juga harus punya peran aktif dalam hal ini. Bagaimana kemudian dari sisi digital misalnya, masyarakat punya peran untuk ikut memberantas terorisme? Begini Mas Aiman, sekarang pengguna internet di Indonesia sekitar 200 juta orang lebih. Artinya apa? Artinya banyak sekali masyarakat kita, baik itu kaum milenial ataupun baby boomers dan lain-lain, begitu terkoneksi ke internet. Mereka menggunakan internet hampir 8 jam sehari. Gitu. Artinya kehidupan masyarakat Indonesia banyak menggunakan dunianya internet. Sudah berubah, betul. Dan survei terakhir, Mas Aiman tahu apa yang banyak diakses oleh netizen di Indonesia? Itu bukan media sosial, tapi YouTube. Oke. Dan ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Haryoko. Jadi media propaganda radikalisme itu yang menepati poin pertama sebesar 42% adalah video di YouTube.
Kemudian kedua, itu adalah postingan di Twitter. Yang ketiga adalah postingan di Facebook itu 16%, di Twitter tadi 26%, di website itu 10,7%, dan di forum online itu 3,6% gitu. Artinya apa? Artinya memang mereka sudah menggunakan dan mereka tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, apa yang dilihat oleh masyarakat Indonesia begitu. Sehingga mereka bisa mengarahkan dan mereka bisa membuat para netizen ini gitu, itu tergoda oleh mereka. Dan jangan dikira bahwa propagandanya itu tentang serangan, pembunuhan, enggak. Propaganda itu baik, sejarah Nabi, kemudian perjalanan Nabi dan lain-lain begitu. Begitu mereka tertarik, tadi Pak Haryoko dan Pak Rusdi menyampaikan gitu, begitu mereka tertarik, baru secara intensif mereka didoktrin dan lain-lain. Baik, ini pembicaraan yang menarik, nanti kita akan sambung di lain waktu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Tentu ini menjadi pencerahan bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono. Kemudian ada juga praktisi keamanan siber dan komunikasi Sisrek, Pratama Persada, dan juga praktisi security risk management, Pak Haryoko Wiryo Sutomo. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih, sehat selalu. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Bitalk. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan sehat selalu dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan. Prokes adalah vaksin terbaik. Salam.